Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu dari Majelis Taklim CCSA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dari faedah-faedah yang kita bisa ambil dari kisah-kisah para nabi dan rasul. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas nabi yang pertama, itu Nabi Adam alaihissalam, yang pada kisahnya banyak sekali faedah yang bisa kita ambil berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tolong diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika akan menciptakan Adam alaihissalam, Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha yasfikud dima. Ketika malaikat berkata kepada malaikat, ya sungguhnya aku akan menciptakan penghuni di atas muka bumi, ya. Maka malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha yasfikud dima. Ya Allah, apakah akan menciptakan di atas muka bumi makhluk yang akan melakukan kerusakan dan akan menumpahkan darah? Ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui, ya. Jadi Adam sebelum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah kabarkan, "Ni Adam aku ciptakan." Dan Adam ini akan tinggal di atas muka bumi. Ternyata setelah kita pelajari, ternyata Allah ciptakan Adam di langit, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga dan akhirnya melakukan pelanggaran dan akhirnya turun ke atas muka bumi dengan hikmah yang Allah kehendaki. Dan ini di antara contoh kecil bahwasanya sebelum Allah mengeksekusi semua yang Allah kehendaki, Allah sudah takdirkan terlebih dahulu. Allah takdirkan dan Allah sudah kabarkan kepada malaikat bahwa ini Adam akan tinggal di atas muka bumi meskipun Allah ciptakannya di langit. Meskipun Allah ciptakannya di langit dan meskipun Allah masukkan dalam surga, tapi toh sudah Allah takdirkan dia akan tinggal di atas muka bumi dengan sebab dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, tergoda dengan iblis, ya. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha yasfikud dima. Ya Allah, apakah Kau menciptakan Adam di atas muka bumi yang akan melakukan kerusakan dan menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu bahwasanya anak keturunan Adam akan menumpahkan darah, melakukan kerusakan, ya? Bisa jadi para ulama beberapa pendapat, di antaranya ada yang mengatakan, ya malaikat tahu karena manusia memiliki syahwat, tidak maksum, memiliki hasrat, dan makhluk yang modelnya seperti ini, yang memiliki hasrat, memiliki syahwat, maka suatu saat akan terjerumus dalam permusuhan dan melakukan kerusakan, ya. Atau malaikat tahu karena sebelum Adam tinggal di atas muka bumi, pernah ada kelompok jin yang tinggal di atas muka bumi dan ternyata mereka melakukan permusuhan, bunuh-bunuhan di antara mereka. Dan karena jin memiliki syahwat, manusia juga punya syahwat, maka hukumnya bisa jadi sama. Ini perkiraan malaikat. Atau memang Allah sudah kabarkan bahwasanya anak keturunan Adam akan melakukan kerusakan. Intinya Allah mengatakan, aku tahu apa yang kalian tidak ketahui, ya. Jadi ada hikmah yang Allah sembunyikan kepada para malaikat. Intinya meskipun anak keturunan Adam akan melakukan kerusakan, di antara mereka ada yang menumpahkan darah, tapi ada hikmah yang Allah kehendaki. Allah tidak kabarkan kepada malaikat. Allah cuma berkata, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kalian tidak ketahui. Maka setelah itu Allah pun menciptakan Adam alaihissalam. Taib, makhluk ada 3, ya. Ada alam malaikat, kemudian ada jin, kemudian ada manusia, ya. Yang pertama diciptakan adalah malaikat. Ini yang pertama diciptakan, kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya, ya. Dari cahaya. Kemudian wa khuliqatil aljan min marji min nar, dari diciptakan dari nyala api.
Kemudian wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Adam diciptakan ya dari tanah ya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi secara urutan malaikat ada terlebih dahulu, baru kemudian jin, baru kemudian manusia, dan manusia yang pertama yang Allah ciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Taib, berarti sebelum Adam ada sudah ada jin dan malaikat. Di antara jin ada iblis ya. Ya, iblis dari golongan jin. Golongan jin. Taib. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana proses penciptaan Adam? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya Adam alaihissalam diciptakan dari at-tin. Tin adalah gabungan antara air dan tanah ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an ya proses penciptaan Adam. Kata Allah pertama dari air. Berdasarkan dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan. Kata Allah wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihra. Faja'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dialah telah menciptakan dari air manusia, lalu Allah jadikan mereka bernasab-nasab dan saling menikah. Kemudian Allah juga ciptakan dari tanah. Dari tanah. Kata Allah dalam surat Al-Imran, "Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam." Ya. Inna mathala Isa indallah kamathali Adam khalaqahu min turabin. Ya, sungguhnya Nabi Isa alaihissalam sama seperti Adam. Adam ciptakan dari turab, tanah. Ya, dalam hadis juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum min Adam wa Adam min turab." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian seluruhnya dari Adam dan Adam tercipta dari tanah. Nah, tanah ini sebagai sumber penciptaan Adam ini diambil dari permukaan bumi. Makanya Adam disebut dengan Adam, ya. Jadi Adam, kata Adam ya. Itu di sini ya. Adam ya, bisa ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan Adam dari al-udm ya, artinya kulitnya berwarna gelap ya. Kulitnya coklat atau gelap. Ada yang mengatakan dari al-adim, dan ini yang lebih kuat, al-adim. Al-adim artinya dari permukaan tanah, permukaan bumi. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya Adam diciptakan dari tanah yang bermodel-model ya. Jadi tanah ini diambil dari permukaan bumi, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang putih ya. Ada yang coklat, diambil oleh Allah dengan berbagai macam model tanah, dikumpulkan sebagai bahan penciptaan Adam ya. Jadi tanah tersebut ya dari berbagai macam model. Sebagian dalam hadis ya. Model tanah ya. Ada yang hitam ya, kemudian merah, putih dan lain-lainnya. Setelah itu air dan tanah digabungkan. Jadilah namanya at-tin. At-tin itu artinya tanah yang bercampur air ya. Tin ya. Itu artinya tanah bercampur air. Setelah dijadikan tin, kemudian Allah biarkan dalam waktu yang lama, lalu dibiarkan. Tin ini disebut dengan tinun lazib, dibiarkan sehingga akhirnya saling melengket dia. Dia melengket, namanya tinun min tinin lazib dalam Al-Qur'an, min tinin lazib. Lazib itu artinya lengket. Memiliki sifat melengket. Setelah itu dibiarkan menjadi hama'in masnun. Seperti dalam surat Al-Hijr ya.
walaqad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun. Ya, menjadi hama'in masnun, yaitu menjadi berwarna semakin hitam, semakin gelap, hitam dan berbau, ya. Ada aromanya. Setelah itu dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu dibentuk dan dikeringkan seperti tembikar. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, kata Allah Subhanahu wa taala, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia, salsal itu kering. Salsal artinya kering. Kemudian al-fakhar tembikar, ini artinya kering. Ini artinya tembikar. Setelah itu Allah tiupkan ruh, ya. Allah tiupkan ruh, jadilah manusia. Lalu Allah tiupkan ruh, ditiupkan ruh, lalu hiduplah Adam jadi manusia. Jadi manusia disebutkan dalam hadis, pertama kali Adam hidup dengan bersin, dia bersin, maka dia telah hidup, jadilah manusia. Inilah kira-kira proses penciptaan Adam sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga datang dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Taib. Jadi air bercampur tanah, kemudian tanah yang lengket, kemudian dibiarkan menjadi hitam dan beraroma, kemudian dibentuk, kemudian ditiupkan ruh, maka jadilah manusia Adam, dan itu terjadi pada hari Jumat, ya. Taib. Keistimewaan penciptaan Adam, ya. Keistimewaan penciptaan Adam. Ada beberapa keistimewaannya. Yang pertama, ibu-ibu majelis taklim sisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya Allah ciptakan dengan Adam dengan kedua tangannya. Allah ciptakan dengan kedua tangan Allah. Makanya Adam spesial. Adam spesial diciptakan dengan kedua tangannya. Makanya ketika Allah menyuruh iblis sujud, Allah mengatakan, "Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadayya." Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ya. Adam spesial. Kalau selain Adam, jin, makhluk manusia yang lain Allah ciptakan dengan kun fayakun. Adam Allah ciptakan dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Adam adalah makhluk yang spesial. Kemudian di antaranya Adam diciptakan hari Jumat. Hari Jumat. Kemudian di antaranya Adam makhluk yang sempurna. Adam manusia yang sempurna, sangat tampan, ya. Sangat tampan. Kemudian tingginya 60 hasta. 60 hasta, satu hasta segini, ya. Kalau 60 hasta kira-kira ya boleh kita katakan mungkin 30 meter, ya, kira kurang lebih, ya. Kurang lebih, kalau ini setengah meter ya mungkin 35, kurang lebih 40 meter, ya. Tingginya Nabi Adam alaihissalam. Karenanya ketika Nabi SAW menjelaskan tentang penghuni surga, Nabi menjelaskan bahwasanya penghuni surga nanti akan dibangkitkan dan masuk surga ala surati abihim Adam, sesuai dengan bentuk bapak mereka Adam alaihissalam. Tuluhu situna dhira'an, yang tingginya adalah 60 hasta. Jadi manusia ketika dibangkitkan dan dimasukkan dalam surga bentuknya disempurnakan. Tampan seperti Nabi Adam, kemudian tubuhnya tinggi seperti Nabi Adam alaihissalam, ya. Tubuhnya tinggi seperti Nabi Adam alaihissalam. Ini di antara keistimewaan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi SAW, Adam diciptakan dengan tinggi 60 hasta,
Kemudian kata Nabi, walam yazalil khalqu yanqusu hatal an. Kemudian manusia berkurang tingginya sampai sekarang. Jadi manusia tertinggi adalah Nabi Adam alaihissalam. Tidak ada yang manusia lebih tinggi daripada Nabi Adam alaihissalam. Yang paling tinggi adalah Nabi Adam alaihissalam dengan tinggi sekitar 60 hasta, yaitu sekitar 40 meter. Itu sangat tinggi. Kemudian ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini jelas merupakan bantahan kepada teori Darwin ya. Ini bantahan terhadap teori Darwin ya. Kalau teori Darwin, entah dia mengatakan apakah ada manusia berasal dari monyet atau manusia dan monyet berasal dari satu spesies yang sama, bukan berarti Darwin mengatakan manusia dari monyet, tapi bisa jadi dia mengatakan manusia dan monyet berasal dari satu spesies yang sama. Dan dia punya teori namanya teori evolusi, yaitu dari manusia atau makhluk dari rendah kemudian semakin meningkat dengan adanya persaingan dalam kehidupan yang kuat bertahan, yang tidak kuat maka akan gugur, yang bertahan akan beradaptasi sampai menjadi bentuk yang sempurna. Maka teori penciptaan Adam Al-Quran membantah teori Darwin. Karena Adam diciptakan langsung sempurna. Bukan dari manusia hutan atau dari suatu yang orang bodoh kemudian mulai semakin pintar. Tidak. Adam alaihissalam manusia yang sempurna, sangat tampan, tinggi, kemudian Allah kasih dia ilmu banyak, luar biasa. Ya. Sehingga teori Darwin tidak bisa jalan dengan proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam ya. Dan kita tidak mau dikatakan bahwasanya kita berasal dari monyet, kita berasal dari Nabi Adam yang sempurna. Justru semakin jauh dari Nabi Adam semakin berkurang kesempurnaan. Makanya ketika Nabi SAW melihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika Isra Mi'raj, Nabi mengatakan laqad u'tiya syatrul jamal. Sungguh Yusuf alaihissalam telah diberikan setengah ketampanan. Sebagian ulama menafsirkan maksudnya setengah ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Setengah ketampanan Nabi Adam alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas penghuni surga nanti akan masuk surga sesuai dengan bentuk bapak mereka Adam alaihissalam. Taib. Inilah proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Ya. Setelah itu, setelah Allah ciptakan Nabi Adam, Allah ajarkan Nabi Adam alaihissalam ilmu. Ya. Setelah itu Allah ajarkan Allah ajarkan Nabi Adam semua nama-nama semua benda. Adam alaihissalam nama-nama semua benda. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, ya. Allah pun mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama, ya. Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Setelah Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam, Allah menyuruh malaikat untuk mengabarkan nama-nama tersebut. Wahai malaikat, coba kau kabarkan nama-nama benda ini. Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Kata malaikat, kami tidak punya ilmu, kami enggak tahu kecuali yang kau ajarkan kepada kami. Kalau kau tidak ajar kepada kami tidak tahu. Allah mengatakan, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, kabarkanlah kepada malaikat tentang nama-nama ini. Ya. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu tubduna wa ma kuntum taktumun. Kata Allah, ya, bukankah aku kabarkanlah Adam kepada mereka. Adam kabarkan, wahai malaikat, ini namanya. Malaikat tidak tahu, iblis juga yang hadir tidak tahu. Di situ Allah muliakan Adam dengan ilmu. Ya. Jadi Adam unggul daripada malaikat dan iblis ketika itu gara-gara ilmu. Allah muliakan Adam dengan ilmu. Akhirnya malaikat tidak bisa menyebut nama-nama tersebut, Adam bisa menyebut nama-nama tersebut. Setelah itu Allah menyuruh malaikat untuk sujud. Ya. Jadi di sini Adam unggul di atas malaikat dan iblis karena ilmu. Setelah itu, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menyuruh mereka sujud kepada Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna lil malaikati usjudu li Adam fasajadu
illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sujudlah kalian kepada Adam. Malaikat semua sujud kecuali iblis. Malaikat semua sujud kecuali iblis. Kenapa iblis? Kata Allah, aba wastakbara, karena dia sombong, ya, sombong. Wa kana minal kafirin, akhirnya dia masuk ke dalam golongan yang kafir. Allah bertanya kepada iblis, ya, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya? Wahai iblis, apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam? Yang Adam spesial, aku ciptakan dengan kedua tanganku. Iblis menjawab, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Ini pendalilan iblis adalah pendalilan tidak benar, ya. Jadi menurut iblis, apa pendalilan iblis kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Dia merasa bahwasanya sumber penciptaanku yaitu berupa api lebih baik daripada sumber penciptaan Adam dari tanah. Sehingga ketika api lebih baik daripada tanah, maka hasil ciptaan api dan tanah harusnya api lebih baik daripada tanah. Makanya saya lebih baik daripada tanah daripada Adam, kata iblis. Karena menurut iblis api lebih afdal daripada tanah. Maka ini dibantah oleh para ulama bahwasanya pendalilan iblis tidak benar. Siapa bilang bahwasanya tanah lebih baik daripada api? Tanah tidak api, perhatikan api tidak stabil, adapun tanah stabil. Jadi tanah lebih baik daripada api. Api biasanya merusak, tanah tidak, ya. Api memang ada manfaatnya tapi kebanyakannya merusak. Tanah tidak, tanah rata-rata bermanfaat. Di atas tanah berbagai macam kehidupan, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, manusia di atas tanah sehingga tanah lebih mendatangkan banyak manfaat. Jadi pernyataan iblis bahwasanya api lebih afdal daripada tanah tidak benar. Yang kedua, taruhlah api lebih afdal daripada tanah, yang jadi perbandingan bukan sumber penciptaannya, bukan, tapi sosoknya. Mana yang lebih afdal, iblis atau Adam? Dari sisi ini Adam lebih afdal. Kenapa? Karena Adam punya ilmu, iblis tidak tahu. Tadi sudah dites oleh Allah. Coba sebutkan nama-nama. Malaikat, iblis enggak ada yang tahu. Yang tahu Adam alaihissalam. Maka jangan dilihat daripada sumbernya, ya. Bisa jadi si A keturunan raja, yang si B keturunan pembantu misalnya, tapi jangan lihat raja dan pembantunya, lihat bagaimana si sosok A dan si B-nya. Benar seandainya api lebih afdal daripada tanah, tapi ingat Adam lebih afdal daripada iblis dari sisi ilmu yang Allah berikan kepada Adam alaihissalam. Yang ketiga, bantahan yang ketiga, taruhlah bahwasanya iblis lebih afdal daripada Adam. Taruhlah dari sisi asal lebih afdal, dari sisi ilmu lebih afdal, dari semuanya iblis lebih afdal. Tapi ingat, kalau kau tetap merasa lebih afdal, toh Allah yang perintah engkau untuk sujud kepada Adam. Harusnya kau tidak membangkang, karena yang perintah adalah penciptamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis tidak punya dalil untuk membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Namun dia karena sombong, merasa tinggi, hasad kepada Adam alaihissalam, dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Apa yang buat iblis tidak mau sujud kepada Adam? Di antaranya sombong, di antaranya hasad, ya. Kenapa tiba-tiba? Jadi disebutkan iblis itu dia dari golongan jin. Namun saking dia, dan ini pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, pendapat Ibnu Qayyim, namun karena dia punya ilmu yang tinggi dan dia adalah makhluk yang rajin beribadah sehingga dia digolongkan dengan malaikat. Dia jin spesial iblis ini. Jin spesial karena ilmunya tinggi, kemudian suka beribadah sehingga dia gaulnya sama malaikat, ya. Tidak gaul sama jin-jin yang lain. Tiba-tiba datang Adam, pendatang baru, ya, pendatang baru yang ternyata diciptakan langsung dengan kedua tangan Allah, kemudian diajarin ilmu, disuruh sujud kepadanya. Ini iblis tidak kuasa, timbul hasad dalam dirinya. Makanya disebutkan oleh para ulama, awwalu dzambin usiyallahu fis sama wa fil ardi hasad. Dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di langit, dan dosa yang pertama kali Allah dimaksiati di bumi adalah karena hasad. Adapun di langit hasadnya iblis kepada Adam, adapun di bumi hasadnya Qabil kepada Habil. Jadi hati-hati ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hasad itu penyakit iblis, hasad itu penyakitnya Yahudi, hasad itu penyakitnya orang-orang munafikin. Jangan sampai ibu-ibu terjebak dalam penyakit hasad, ya. Dan hasad itu banyak hal, terutama di antara ibu-ibu, bisa jadi hasad karena dunia, bisa jadi hasad karena macam-macam, ya. Oleh karenanya seorang berusaha membersihkan diri dari penyakit iblis, yaitu hasad. Baik. Setelah iblis tidak mau sujud kepada Adam, padahal resikonya dia dimasukkan neraka. Maka iblis bersumpah, ya. Bahkan zahir Al-Qur'an, iblis dahulunya di surga.
qala akhruj minha madhmuman madhura. Kata Allah, keluarlah wahai iblis engkau dari surga dalam kondisi terhina. Ya, dalam kondisi terhina. Jadi dia dihukum keluar dari surga. Namun dia saking jengkel dia mengatakan, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata iblis, wahai Allah, tundalah kematianku sampai hari kiamat. Buat apa? Aku akan menggoda Adam dan keturunannya seluruhnya. Ya. Aku akan menggoda mereka, ya. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis bersumpah depan Allah, ya Allah, aku akan menghalangi seluruh jalan mereka. Mereka menuju kepada engkau, aku akan halangi. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dari depan, dari belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan goda mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan dapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Iblis juga berkata, la uzayyina lahum fil ard. Aku akan menghiasi maksiat kepada mereka. Jadi iblis bersumpah, ya. Akibatnya ketika iblis tidak mau sujud, ya. Ketika tidak mau sujud, divonis keluar dari surga. Tidak mau sujud, divonis keluar dari surga dan masuk neraka. Iblis minta kompensasi, ya. Iblis minta ditunda, ya, masuk nerakanya nanti aja, kata iblis. Minta ditunda agar diizinkan menggoda kita. Izinkan menggoda Adam dan keturunannya. Taib, Allah izinkan. Kata Allah, innaka minal munzarin, silakan. Ya, taib. Jadi iblis adalah dari golongan jin, tetapi dia tidak pernah mati, tidak bakalan mati sampai hari kiamat. Tidak bakalan mati. Ditunda. Allah izinkan dia untuk hidup lama, untuk menggoda kita seluruhnya sampai hari kiamat. Taib, setelah Allah menciptakan Adam, Allah ciptakan Hawa, ya. Allah ciptakan Hawa. Jadi setelah Allah menciptakan Adam, Allah menciptakan Hawa. Jadi tadi Adam sendiri, lalu Allah ciptakan Hawa. Di mana kita tulis? Sinilah, ya. Ya, lalu Allah ciptakan Hawa. Hawa, ya, diciptakan dari tulang rusuk Adam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Hawa diciptakan dari Adam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Wahai manusia sekalian, bertakwalah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah ciptakan dari satu jiwa tersebut istrinya, yaitu Hawa. Dalam ayat yang lain, wa huwa alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dan Allah keluarkan dari jiwa tersebut istrinya, liyaskuna ilaiha, agar sang Adam menjadi tentram terhadap istrinya tersebut. Kata para ulama, ar-rafiq qabla at-tariq. Sebelum menempuh perjalanan harus ada teman perjalanan. Allah ciptakan Hawa untuk Adam alaihi salam. Ya, kata sebagian ulama dalam buku tafsir mereka, seorang lelaki butuh tempat jiwanya sebelum tempat jasadnya. Ya, dia butuh ada ketenangan, jiwanya harus butuh tempat. Tempatnya itu apa? Istrinya. Dan badannya butuh ketenangan dengan tempat tinggal, yaitu rumahnya atau surganya. Maka Allah ciptakan Hawa dari Adam. Dalam hadis disebutkan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Ya. Kata Nabi SAW, istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian berbuat baik kepada istri-istri kalian. Fa innal mar'ata khuliqat min dhila. Sungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk. Fa inna awaja syai'i fi dhila a'lahu, dan paling bengkok dari tulang rusuk adalah bagian atas. Yaitu Nabi ingatkan kepada para suami, para laki-laki, ingat wanita itu lemah. Dia bengkok, diciptakan dari tulang yang bengkok. Kau ingin dia lurus enggak bisa. Itulah sifat wanita. Dan hati-hati, yang paling bengkok bagian atasnya. Maksudnya itu mulutnya. Wanita sulit menjaga lisannya, ya. Sering mengucapkan kata-kata yang mungkin tidak enak didengar oleh kawannya, tidak enak didengar oleh suaminya. Maka bersabarlah kalian wahai para lelaki. Dan dari kita tahu bahwasanya dari ketika Allah menciptakan
Hawa daripada Adam, maka Allah menjelaskan liyaskuna ilaiha, bahwasanya Adam diciptakan Hawa untuk Adam agar Adam menjadi tentram dengan Hawa. Taib. Setelah itu, setelah siap Adam dan Hawa, maka Allah suruh mereka berdua masuk surga. Masuk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Kata Allah, wahai Adam, masuklah engkau dengan Hawa ke dalam surga dengan istrimu, ya. Masuklah, makanlah yang kau sukai. Mungkin di sana ada 1000 pohon, ada 2000 pohon, sepuas-puasnya di surga. Cuma satu yang tidak boleh kau makan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Kata Allah, ini ada pohon, jangan kau dekati. Kalau kau makan, kau akan berbuat dosa. Ya, kalau kau makan akan berbuat dosa. Setelah itu Allah ingatkan juga, Adam, hati-hati kalian punya musuh. Wa qulna ya Adam, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, ini si iblis, ini musuh kalian berdua. Seakan-akan Allah ingatkan Adam, wahai Adam, kau kan tahu iblis, saya suruh sujud kepadamu, dia enggak mau. Dia sombong, dia sombong, dia enggan. Dia adalah musuh kalian berdua dan dia sudah bersumpah akan mencelakakan kalian dan anak keturunan kalian. Hati-hati. Inna hadza aduwwul laka wa li zaujika. Ingat, ini iblis adalah musuhmu dan musuh istrimu. Fala yukhrijannakuma, jangan sampai dia sekali-sekali mengeluarkan kalian berdua dari surga, fatashqa, maka kau akan sengsara wahai Adam. Kau akan sengsara wahai Adam. Kenapa? Kalau kau turun dari surga bersama istrimu, kau yang cari nafkah. Kau yang akan sengsara, siapkan nafkah buat istrimu. Ya. Fatashqa. Kemudian Allah ingatkan tentang kenikmatan surga. Innalaka alla tajua fiha wala ta'ra. Wahai Adam, kau di surga, kau tidak akan lapar. Wala ta'ra, kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tathma'u fiha wala tatha. Kau tidak akan kepanasan dan kau tidak akan kehausan, tidak akan kelaparan. Tidak akan kehausan dan tidak akan kepanasan. Saya ulangi, innaka alla tajua, kau tidak akan lapar, tidak akan telanjang, tidak akan kehausan, tidak akan kepanasan. 4 Allah sebutkan. Taib, setelah itu mulailah iblis menggoda Adam dan Hawa. Tolong dihapus. Insyaallah yang saya jelaskan semuanya sudah ada di buku, ya. Tinggal ibu-ibu yang kalau belum punya buku coba cari di internet, ya. Kalau tempat kita sudah tidak ada, ya. Tapi ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nikmat surga, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa kenikmatan. Tadi saya ulangi, inna allaka alla tajua fiha. Pertama, kau tidak akan lapar. Wala ta'ra, kau tidak akan haus, kau tidak akan telanjang. Wa annaka la tathma'u fiha, kau tidak akan haus, wala tadha, dan kau tidak akan kepanasan. Ketika Allah menyebutkan nikmat surga kepada Adam, Allah tidak mengatakan kau akan abadi. Allah tidak mengatakan demikian. Allah tidak mengatakan kau akan abadi. Ya, disitulah iblis akhirnya menggoda Adam. Dari sisi, dan ini cerdasnya iblis, dari sisi pada perkara yang Allah tidak sebutkan, dan itu ada semangat Adam, ya, ingin mendapatkan sesuatu yang tersebut yang Allah tidak sebutkan, itu keabadian. Yaitu keabadian. Allah tidak sebutkan kau akan abadi, tidak. Allah sebutkan kau tidak akan lapar, tidak akan haus, tidak akan telanjang, tidak akan kepanasan. Maka Adam sudah masuk dalam surga dengan istrinya menikmati segala kenyamanan. Tiba-tiba iblis datang. Iblis datang dan dia benar-benar kemudian menggoda Adam dengan berbagai macam trik. Di antaranya iblis bersumpah. Wa qasamahuma, demi Allah wahai Adam dan Hawa, inni lakuma la minan nasihin. Sungguhnya aku ini orang ingin kebaikan buat kalian berdua. Iblis bohongnya double-double. Pertama dia bersumpah demi Allah. Yang kedua dia mengatakan saya ini benar-benar demi Allah ingin kebaikan bagi kalian berdua. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Maukah aku tunjukkan kepada engkau sebuah pohon yang akan mendatangkan keabadian bagimu dan kerajaanmu tidak akan sirna. Wah, Adam tertarik di sini. Dia sudah merasakan nikmatnya surga bersama istrinya dan dia ingin abadi. Nah, iblis goda dari situ. Itu pohon Allah tidak namakan dengan pohon abadi. Khuld, al-khuld itu artinya abadi. Yang namakan pohon itu dengan pohon keabadian adalah iblis, dia bohong.
Hal adulluka ala syajaratil khuldi, maukah tunjukkan kepada engkau kepada pohon yang mendatangkan keabadian? Wa mulkin la yabla. Ya. Dan iblis mengatakan, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam, sungguhnya Allah tidak melarang kalian berdua makan dari buah ini kecuali kau akan berubah jadi malaikat yang tidak mati-mati, aw takuna minal khalidin, kau akan abadi selama-lamanya. Itu saja sebabnya. Karena kalau kau makan kau akan abadi. Di sinilah Adam mulai tergoda, ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, Adam lupa, ya. Ya, Adam lupa. Walam najid lahu azma, ya. Kami tidak menemukan dia ketegaran, lupa, ya. Dan padahal Allah sudah ingatkan, hati-hati iblis ini menggoda Adam. Ini iblis musuh kalian. Hati-hati kalian akan keluar dari surga. Tapi Adam baru sekali digoda oleh iblis. Seumur hidup tidak pernah digoda. Yang goda bukan kroco-kroco, langsung iblis, bosnya penjahat. Dan iblis tidak tanggung-tanggung ketika dia menggoda Adam dengan gombal segombal-gombalnya. Padahal dia sumpah, demi Allah, saya tidak bohong wahai Adam, saya ini benar-benar. Kemudian yang kedua, saya ini benar-benar tulus ingin kebaikan bagimu. Kemudian dia bantah, bikin keraguannya Adam dia hilangkan. Wahai Adam, kau itu dilarang sama Tuhan, tidak lain kau akan jadi abadi. Wahai Adam, lihatlah surga ini kan indah, enak. Kau ingin abadi enggak tuh? Kalau abadi makan pohon itu, makan dari buah itu. Subhanallah, Adam goyang ketika itu bersama istrinya. Akhirnya dia pun makan. Kata Allah, fa akala minha fabadat lahuma sau'atuhuma. Maka Adam dan Hawa pun makan dari buah tersebut. Fabadat lahuma sau'atuhuma. Hukuman pertama, tiba-tiba mereka jadi telanjang. Tadinya tidak. Fabadat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Maka mulailah mereka berdua malu, mulailah mereka mengambil dedaunan untuk menutup aurat mereka. Kata Allah, wa asa Adamu rabbahu fagawa. Sungguhnya Adam telah bermaksiat kepada Rabbnya dan dia telah tersesat. Thumma jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Kemudian Adam minta ampun, ya. Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ketika Adam bersalah, dia bingung apa yang dia ucapkan. Dia enggak tahu bagaimana cara bertobat kepada Rabbul Alamin. Baru sekali bermaksiat. Maka Allah ajarkan cara dia bertobat. Kata Allah, fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam menerima kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala dan dia bertobat, Allah pun terima tobatnya. Apa yang diajarkan Allah kepada Adam? Adam untuk berkata dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguhnya kami telah berbuat zalim. Kalau kau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, kami termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya kata Allah, qala bita minha jami'an. Hukumannya sudah jelas. Kalian turun ke atas muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Kalau kalian sudah turun ke semua ke bumi, maka siapa yang dapat hidayah datang dariku, maka kalau dia ikut dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Turunlah Adam dan Hawa, ba'dukum li ba'dhin adu, kata Allah, jadilah kalian musuh di antara kalian. Jadi iblis diturunkan. Harusnya iblis masuk neraka, tapi tidak. Iblis diturunkan dulu untuk menggoda Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa juga turun. Mulailah hidup mereka di atas muka bumi, mulailah digoda oleh iblis. Itulah kisah, ya. Kisah bagaimana akhirnya semuanya turun ke atas muka bumi. Kemudian berjalan dengan waktu, mulailah Adam menjalani kehidupan yang berat, ya. Kemudian dia bekerja keras untuk istrinya Hawa, dia sengsara. Sampai akhirnya tiba saatnya Adam alaihissalam meninggal dunia. Disebutkan Adam alaihissalam ketika masih di langit, Allah Subhanahu wa taala keluarkan seluruh anak keturunannya dan Allah tampakkan di hadapan Adam alaihissalam. Yaitu ruh-ruhnya Allah tampakkan. Ini anak-anakmu. Banyak sekali Adam melihat. Tiba-tiba ada di antara anak keturunan Adam alaihissalam yang ada cahaya di keningnya dan menakjubkan Adam. Kata Adam, ya Rabbi, itu siapa itu? Anak keturunanku itu. Kata Allah, itu adalah Daud, anak keturunan. Kata Adam, berapa kau kasih umur sama dia ya Allah? Kata Allah, umurnya adalah, subhanallah, Adam ngobrol sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah sayang sama Adam, Adam juga cinta sama Allah, tapi ada peraturan, Adam melanggar harus turun. Tapi intinya kemudian Adam berkata, ya Rabb, itu berapa umurnya? Kata Allah, 60 tahun. Kata Adam, berapa umurku? 1000 tahun. Ya Allah, berikanlah 60 tahun, 40 tahun buat dia, biar genap 100. Akhirnya diambillah umur Adam 40, kasih ke Daud.
ketika setelah Adam turun ke atas muka bumi, kemudian beranak pinak ya, sehingga timbul kisah Qabil dan Habil ya. Intinya sampai akhirnya waktunya meninggal dunia setelah Adam berusia 960 tahun datanglah malaikat maut. Malaikat maut ingin mencabut nyawa Adam. Kata Adam, belum. Umur saya masih kurang 40 tahun. Kata malaikat maut, bukankah kau sudah hadiahkan kepada cucumu Daud? Kata Adam, enggak. Adam lupa. Ya, kita aja lupa baru 10 tahun lalu. 20 tahun lalu, 1000 tahun gimana enggak lupa. Makanya Nabi ketika mereka disebut kata Nabi SAW, wa nasiya Adam lupa, wa nasiyat dzurriyyatuhu. Anak keturunan juga jadi lupa ya. Akhirnya setelah dijelaskan baru kemudian saatnya Adam dicabut nyawanya oleh malaikat, dan itu dicabut nyawa Adam ketika hari Jumat ya. Meninggallah Adam alaihissalam, dikuburkan suatu kuburan tidak ada yang tahu di mana kuburannya alaihissalam. Ya, disebut dalam hadis Adam diciptakan hari Jumat ya. Kemudian Adam dimasukkan ke dalam surga hari Jumat. Adam dikeluarkan dari surga hari Jumat ya. Adam dicabut nyawa juga hari Jumat. Hari kiamat juga hari Jumat. Hari Jumat hari yang spesial ya. Tapi ini kira-kira ya kisah Adam dan Hawa. Di penghujung ini kita akan sebutkan beberapa faedah yang bisa kita ambil dari kisah Adam dan Hawa. Tolong diperhatikan, di antaranya Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini adanya sifat kedua tangan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menciptakan ada sebagian makhluk Allah yang diciptakan dengan kedua tangannya langsung, di antaranya Adam alaihissalam, di antaranya surga ya. Allah ciptakan juga dengan kedua tangannya. Kalau tidak salah ada 4 makhluk ya, di antaranya Ars kalau tidak salah disebut oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Allah menciptakan makhluknya dengan kedua tangannya langsung 4 makhluk. Sisanya Allah menciptakan dengan kun fayakun. Oleh karenanya ketika Allah menyuruh iblis untuk sujud kepada Adam, Allah berdalil dengan keistimewaan Adam. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Apa yang mencegah engkau untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku ya. Kalau Adam diciptakan juga dengan kun fayakun, maka iblis bisa bantah. Ya Allah, apa bedanya aku dengan Adam? Sama-sama diciptakan dengan kun fayakun. Tetapi ketika Allah mengatakan Adam diciptakan dengan kedua tangannya, iblis tidak bisa bantah. Tidak bisa bantah. Tentunya kedua tangan Allah tidak seperti kedua tangan manusia. Kita tidak boleh menghayalkan demikian. Kedua tangan Allah kedua tangan yang sangat dahsyat, yang tidak ada yang tahu bagaimananya. Ya, karena kita tidak pernah melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi di antaranya Allah sebutkan tentang tangan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Sungguh mereka tidak menggabungkan Allah sebagaimana mestinya. Pada hari kiamat, bumi seluruhnya dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, dan langit-langit akan dilipat dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dengan apa yang mereka syirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah kisah Adam dan Hawa, bahwasanya keutamaan ilmu, bagaimana Adam dimuliakan oleh Allah dibandingkan dengan malaikat dan iblis gara-gara ilmu yang dimiliki oleh Adam alaihissalam. Dan terlalu banyak dalil ayat Al-Quran yang menunjukkan keutamaan ilmu. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah malas untuk ilmu. Ilmu menjadikan seorang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya, karena ilmu sendiri menurut ilmu sendiri adalah suatu ibadah yang sangat dianjurkan. Kemudian di antara faedah bahwasanya Adam alaihissalam diciptakan dari berbagai macam tanah. Oleh karenanya anak keturunannya bermacam-macam. Keturunan bermacam-macam, ada yang berkulit hitam, ada yang kulit merah, ada yang kulit putih, ada sawo matang, ada sawo busuk, ada macam-macam, kulit bermacam-macam. Dan ini menunjukkan kita semua berasal dari tanah. Makanya Islam tidak melihat adanya rasisme, enggak ada. Makanya Islam adalah agama yang sangat adil ya. Kata yang dinilai cumalah ketakwaan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum min Adam wa Adam min turab." Ya, kalian semua dari Adam dan Adam dari tanah. La fadla li arabiyyin ala ajami. Tidak ada keistimewaan orang Arab di atas orang non-Arab. Wala ajami ala arabi, dan tidak ada keistimewaan non-Arab di atas orang Arab. Wala ahmar ala abyad, wala abyad ala aswad. Ya, tidak ada keistimewaan orang berkulit putih di atas kulit hitam, dan tidak ada keistimewaan kulit hitam di atas kulit putih illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Ya. Warna kulit, rupa itu bukan barometer penilaian Allah. Yang Allah nilai adalah ketakwaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, kami ciptakan dari lelaki dan manusia, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk kalian saling mengenal. Yang paling bertakwa di antara kalian adalah yang paling bertakwa ya. Maka jangan kita menghina seorang dari fisiknya, dari tampilannya. Sungguhnya yang jadi penilaian Allah bukan penampilan luar, bukan karena indah bajunya, bukan karena
putih pipinya, ya, bukan karena wajahnya yang cantik atau tampan. Yang jadi patokan adalah bagaimana ketakwaan dalam hati seseorang. Dan ini benar-benar melawan rasis. Lihatlah bagaimana Bilal Habasyi berkulit hitam ternyata mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Salman yang bukan Arab dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaiknya Abu Lahab yang merupakan keluarga Nabi ternyata celaka. Laqad rafa'al Islamu Salman al-Farisi wa qad wada'a al-kufru an-nasiba Abu Lahabin. Sungguh Islam telah mengangkat Salman al-Farisi yang non Arab, dan sungguh kekufuran telah menjatuhkan Abu Lahab yang nasabnya tinggi. Dan ini tidak diajarkan dengan ketat seperti dalam Islam, ya. Islam tidak mengenal rasis. Islam tidak mengenal rasis. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Adam dan Hawa, yaitu Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk yang bengkok, dan ini isyarat bahwasanya wanita punya kekurangan. Ketika Nabi menyebutkan kekurangan wanita, bukan untuk menjatuhkan wanita, tapi dalam rangka agar lelaki perhatian sama wanita, yaitu beri udzur terhadap kekurangan yang mereka miliki, terutama lisan mereka, para ibu-ibu. Hendaknya para suami memberi udzur kepada istri-istri mereka yang memang terciptakan dari tulang rusuk yang penuh dengan kekurangan. Kemudian juga ini isyarat bahwasanya lelaki tidak akan bisa bahagia kecuali bersama istrinya. Kata Allah tadi, liyaskuna ilaiha. Allah ciptakan Hawa dari Adam agar Adam tentram. Bahkan Allah siapkan ketentraman hatinya sebelum masuk surga. Ya, surga ketentraman kedua. Yang pertama adalah ketentraman hatinya. Hatinya butuh tempat, yaitu istrinya, sebelum jasadnya butuh surga. Maka tadi saya katakan ar-rafiq qabla tariq, teman sebelum berjalan. Ya. Oleh karenanya seorang lelaki yang bisa menciptakan kebahagiaan di rumah, bisa tentram dengan istri, itu lelaki yang sesungguhnya bahagia. Adapun seorang suami yang belum bisa bahagia dengan istrinya, maka dia adalah lelaki yang sengsara. Meskipun dia adalah pejabat, meskipun dia orang terkaya di dunia, tapi kalau dia tidak bisa bahagia sama istrinya, berarti dia lelaki yang sengsara. Ya, lelaki yang sengsara. Karena kebahagiaan seorang lelaki sesungguhnya adalah pada istrinya. Maka kerjasamalah, wahai para ibu-ibu, agar menciptakan kebahagiaan tersebut dengan suami anti, ya. Jangan biarkan kehidupan kita terus-menerus dalam kondisi pertengkaran, keributan, ya. Ada orang-orang miskin enggak punya duit tapi mereka senyum-senyum antara suami dan istri. Ada orang punya duit tapi ribut melulu antara suami dan istrinya. Mana yang bahagia? Lebih bahagia yang itu, ya. Karena kebahagiaan suami adalah sungguhnya pada dekapan istrinya. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, bahwasanya bahayanya penyakit hasad. Lihat bagaimana iblis begitu nekat demi untuk bisa melampiaskan hasadnya, dia tidak peduli meskipun harus masuk neraka jahanam, dan dia tidak peduli. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil, ternyata iblis telah berhasil menggoda nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Dan Allah sudah ingatkan, ya bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Wahai anak-anak Adam sekalian, janganlah kalian terfitnah oleh syaitan sebagaimana dia telah berhasil mengeluarkan nenek moyang kalian dari surga. Yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima. Sungguhnya syaitan telah mencabut baju dari ayah dan ibunda kalian ketika di surga agar bisa terlihat aurat mereka. Jadi di antara propaganda iblis atau tujuan iblis adalah bagaimana agar orang-orang bisa membuka auratnya, dan sekarang terbukti betapa banyak orang membuka aurat mereka, bahkan bangga membuka aurat mereka, bahkan divideokan, bahkan disebarkan di dunia maya, ya. Bahkan sebagian orang menyangka dengan keterbukaan, dengan terlihat sebagian aurat itulah hidup yang maju, modern, sementara orang yang hidup dalam tertutup adalah orang yang terbelakang, dan itu benar-benar ajaran iblis. Ajaran iblis. Padahal mereka sini orang barat mengatakan dahulu menurut pendapat mereka, manusia hidup telanjang dulu, keterbelakangan, primitif, telanjang, kemudian mulai belajar, mulai cerdas, pakai baju, akhirnya pakai baju. Sekarang mau primitif kembali, mau telanjang sedikit demi sedikit. Ya. Dan telanjang itu disebut sebagai suatu yang kemajuan, ya, kemajuan, dan itu tidak benar. Kemudian di antara godaan iblis adalah dengan memberi nama yang tidak hakikatnya. Bagaimana iblis menamakan pohon tersebut dengan Syajaratul Khuldi, pohon keabadian, padahal itu tidak benar. Iblis hanya memberi nama yang tidak, dan betapa banyak hal-hal yang haram dinamakan dengan nama yang syar'i padahal tidak syar'i. Kemudian lihat bagaimana pintarnya iblis. Iblis menggoda dari sisi yang situ kelemahan manusia. Ketika Allah menyebutkan tentang Adam bahwasanya di surga tidak lapar, tidak haus, tidak kepanasan, kemudian tidak telanjang, Allah tidak menyebut tentang abadi.
Maka iblis tahu inilah poin yang Adam lemah di situ. Maka iblis menggoda Adam dari sisi kalau kau ingin abadi makan buah ini. Maka kita yakin bahwasanya iblis sudah sangat berpengalaman dalam menggoda manusia. Saya dan antuna sekalian dan para pemirsa, iblis sudah tahu di mana kelemahan kita semuanya. Dia tahu si fulan digoda dengan hal ini akan jatuh, si fulanah digoda dengan ini akan gugur. Ya, dan iblis tahu, ya. Iblis tahu dan dia sudah banyak berpengalaman. Dari sini dia tahu kita tidak bakalan selamat kecuali yang menyelamatkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Kata Allah, kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah, kalian tidak akan suci selamanya. Kalian tidak akan baik, soleh selamanya. Tetapi Allah mensolehkan siapa yang Allah kehendaki. Maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah agar dilindungi dari godaan iblis, ya. Kemudian di antara faedah iblis ketika menggoda anak Adam, iblis mengatakan la uzayyina lahum fil ardi, sungguh aku akan menghiasi kemaksiatan bagi mereka. Dan itu di antara tugas iblis. Iblis bagaimana sesuatu yang tidak indah dijadikan indah. Bayangkan Adam di surga, pohon begitu banyak, mungkin ribuan pohon, dan semuanya lezat-lezat. Kenapa hati Adam dan Hawa terpaku pada satu? Satu ini haram, cuma satu yang haram, ribuan yang halal. Tetapi kenapa terpaku? Karena digoda oleh iblis, dihiasi oleh iblis, ya. Kita pun manusia banyak-banyak yang halal. Kenapa kita cari yang haram? Kenapa kita merasa itu luar biasa, spektakuler? Karena iblis menggoda. Ya. Padahal yang halal masih banyak. Lihat orang ketika maksiat, dia rasa kelezatan, tapi setelah itu hatinya kering, hatinya sengsara. Tapi dia ulangi lagi. Kenapa? Setiap saat iblis menggoda. Betapa banyak orang setelah berzina menyesal. Memang ketika dia berzina dia merasa lezat. Setelah itu dia menyesal, dia mikir istri, mikir anaknya, mikir kehidupannya. Setelah minum khamar menyesal, tapi dia ingin minum khamar lagi. Tapi dia ingin berzina lagi. Kenapa? Karena iblis selalu siap menggoda dan menghias. Sampai-sampai kata para ulama, kalau iblis sudah menggoda seorang kalau tidak bermaksiat, dia gelisah, dijadikan gelisah oleh iblis. Inilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita sudah selesai kisah orang tua kita Adam alaihissalam dan Hawa, bagaimana iblis menggoda mereka, dan sebagaimana iblis menjadi musuh nenek moyang kita, iblis akan dan keturunannya menjadi musuh kita sampai hari kiamat kelak. Seorang waspada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dalam buku saya sebutkan tentang bagaimana perbedaan kisah Nabi Adam versi Islam dengan versi Bible dalam perjanjian lama. Kalau bisa ditelaah itu bagus untuk semakin kuat iman kita, karena versi cerita Adam alaihissalam versi Bible lucu dan aneh, ya. Tapi silakan dibaca di buku langsung. Wallahu alam bisawab. Demikian saja apa yang bisa kita sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.